Best buddy itu kan is a good friend berarti kan. Sedangkan nggak semua friend itu good sebenarnya. Nggak semua friend good tuh, kata-katanya tuh cakep banget tuh ya. Biasanya itu cakep banget. Tapi nggak semua friend tuh good gitu kayak. Iya. Ini sambil berkaca-kaca loh ini makanya tuh. Yang perlu saya bawa itu saya harus mampu masuk ke dalam celah-celahnya itu dengan versi mereka masing-masing. Gitu. Jadi nggak boleh disamain nih Kak. Ada 20 tim, terus timnya sama thread nggak bisa. Ya. Harus masuk ke celahnya itu satu-satu. Saling dorong gitu ya. Kalau misalnya itu ada kerjaan tuh dorong temennya gitu ya, suruh kerja. Oke. Itu di sisi yang positifnya. Oh, sisi yang positifnya. Oke. Answer Podcast by Arya Noble. Hai semuanya, video ini kita buat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Happy watching. Oke, welcome back to Answer Podcast dari Arya Noble. Dan udah nggak asing lagi pasti ya sama gue ya di sini. Kalau sebelumnya, kemana pada kangen gitu ya. Akhirnya I'm back here with Arya Noble Podcast. Nah, di sini kalau misalnya ngelihat di studio barunya kita, bukan studio baru sih, ini ada tempat yang sebenarnya kita sempet minta izin untuk diacak-acak. Kita sulap jadi studio podcast dan kebetulan banget kita main di sini sekalian juga nongkrong-nongkrong bareng sama para narasumber kita kali ini. Nah, tanpa berlama-lama sebenarnya perkenalkan dulu kali ya kalau misalnya ada yang belum kenal, gue Elmerio, biasanya dipanggil El atau Mario. Nah, biasanya juga teman-teman pasti di sini udah pada ngeliatin nih podcast-podcastnya kita. Nah, di sini gue main ke salah satu cabang di RH Klinik Pondok Indah. Nah, RH Klinik Pondok Indah, di sini gue minta izin langsung sama yang punya tempat nih. Ada Mas Agus Suseno, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas Agus. Oke, sama di sampingnya ada Mbak Nisha. Oke, nah tanpa berlama-lama boleh kali ya perkenalkan diri dulu. Mau siapa duluan? Boleh. Siapa? Boleh? Ya udah, aku dulu. Oke. Mau Mbak Nisha dulu? Iya. Monggo Mbak Nisha. Halo Aryaners, saya Nisha dari RH Ultimate Pondok Indah. Udah itu aja? Udah itu aja. Oh, Ultimate Pondok Indah. Terus tinggal di mana? Hobinya apa? Kesukaannya apa? Nggak mau? Kayak interview ya? Iya. Oke, kalau siapa? Selanjutnya. Boleh ya, lanjut ya. Halo Aryaners, saya Agus Suseno, saya bisa dipanggil Eno. Saya dari RH Ultimate Pondok Indah. Dan di sini saya bawa tim satu ya dari Pharmacist Assistant. Jadi gitu. Oke. Iya. Oh, ini tim. Yes. Tim. Partner. Yes. Rekan kerja. Oh. Frenemies atau friend? TikTok gitu ya. Oke. Nah, anyway, seru banget sebenarnya. Thank you so much Mas Eno dan Mbak Nisha sudah memperkenalkan diri. Jadinya kenal nih ya. Tinggal di follow di Instagramnya, nanti ada Mas Eno sama Mbak Nisha. Ada Instagram kan? Ada. Atau mainan Friendster? Zaman ya. Oke. Nah, nanti bisa langsung kenalan aja, dan kita juga di sini pengen ngobrol-ngobrol dengan tema dari topik kita kali ini tuh sebenarnya apa? Udah pada tahu belum? Udah pada tahu? Belum? Mas Eno udah tahu? Mbak Nisha udah tahu? Udah tahu ya, udah kita bocorin. Oke, tema kita kali ini adalah apa, kita sebutin bareng-bareng? Boleh? Best buddy for the team. Oke, kita tepuk tangan dong ya. Nah, dengan tema topik kita kali ini Best Buddy for the Team, sebelum masuk ke dalam tema topik, gimana kalau kita main games biar nggak terlalu kaku? Oke. Nggak biasa ketemu kamera atau udah biasa sebelumnya? Baru pertama sih. Baru pertama, biasa kamera handphone ya. Oke. Nah, sebentar, saya cari dulu gamesnya. Pengen games yang main apa nih? Main tebak-tebakan? Boleh, tebak-tebakan boleh. Tebak-tebakan boleh. Boleh. Oke, pengen tahu dulu nih ya. Gamesnya tebakan. Oke. Kalau saya sebutin 2 clue, terus gitu Mas Eno sama Mbak Nisha akan menyebutkan itu tuh clue-nya tuh sebenarnya apa ya dari tebakannya. Kayak gitu ya kurang lebih. Nah, apa ya? Bentar. Puisi helikopter. Iya, nggak ada kan? Tektok tuh. Puisi helikopter. Artis. Tambahin tuh, saya kasih 2. Saya tambahin lagi, viral. Ayo, coba diskusi dulu. Ada. Kayaknya nggak ada deh. Dobrak. Ada lagi nggak? Kayaknya pas aja deh. Saya kasih lagi, Angel Elga. Oh, Vicky itu. Vicky Prasetyo, betul.
Kan ada ada iya Gak out of the kepikiran box loh, kan? gak kepikiran. Oh, nggak Serius, kepikiran. gak kepikiran. Oke, iya, Oke. iya. Ron Arya nggak sih kirain? Oke, kalau saya sebutnya ini ya yang agak relate ya dengan pekerjaan sehari-hari. Kalau saya sebutnya skincare, cair, jawabannya Toner, sabun, kurang tepat. Ada tuh kecil-kecil banyak-banyak. Kita kalau dipakai dikit-dikit. krim, Skincare, cair, Skincare, cair, kecil-kecil, dikit-dikit. kecil-kecil dikit-dikit gitu ya. Biasanya tuh kalau dipakai dikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak. serum. Betul, serum jawabannya. Oke. Masih mau lagi? Sedikit ya? Boleh, Supaya boleh, nge-booster boleh. gitu ya. Satu lagi boleh. Satu lagi ya, boleh ya. Dua lagi ya, dua lagi. Oke. Ini lebih ke tebak-tebakan. Kenapa matahari tenggelam? Karena dia nggak bisa berenang. Bener. Gimana? Bener. Luar biasa. Bener. Luar biasa lah, luar biasa. Iya. Oke, kalau penyanyi yang suka sepedahan. Penyanyi yang suka sepedahan. Iya. Ran lari tapi. Lari. Kan lari. Ran lari. Ini sepeda. Penyanyi yang suka sepedahan, coba dipikir dulu. Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Nggak ada? Ayo. Aku nggak tahu. Kayaknya pas deh Kak kalau ini. Pas ya? Yes. Oke. Saya jawab aja kalau gitu. Selena Gomez. Oh my god. Kak Mario menang deh kali ini. Oke. Satu lagi ya. Karena kita masih punya sekitar berapa menit sih? 3 jam ya di sini ya. Oh, Oke. Masih lama kok berarti. Satu Oke. lagi. Pernah nonton ini nggak? Apa sih? Train to Busan. Yes. Yes. Bagus ya filmnya. Bagus banget. Pernah nonton bareng di sini? Enggak. 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 Gak pernah nonton Sendiri. bareng. Oke, kalau di Sendiri. sini pokoknya kerja aja gitu ya Yes. pokoknya. Oke, spiritnya. Nah, pengen tahu ada pertanyaan. Kenapa zombie kalau nyerang itu bareng-bareng? Karena kalau sendirian jomblo. Ini luar biasa nih. Kalah Mas Agus. Gue Mas. kalah Gimana loh. lu? Gue kalah nih, loh. Mas. Kalah loh ini. Kalah ya? Gila. Bener-bener sih ini. Give applause Mungkin sih. kalau pertanyaannya about RH banget RH atau banget. Arya banget kayak jago banget sih. Mas Agus ya. Tapi Jago kalau misalnya banget yang sih. kehidupan sehari-hari gitu ya. Oh, oke. Nah, balik lagi sebenarnya ke temanya kita kali ini bareng sama Mas Agus dan juga Mbak Nisha. Sebenarnya kita tuh pengen tanya karena dengan topik besarannya kita adalah best buddy for the team, maka pertanyaan pertama, siapa dulu nih yang mau jawab? Mas Agus atau Mbak Nisha dulu? Ladies first. Ladies first. Oke. Yes. Arti rekan kerja atau buddy untuk kalian tuh apa sih? Agak serius nih. Serius nih. Santai. Ganti posisi nih kayaknya. Santai ya. Iya. Arti rekan kerja. Kalau arti rekan kerja buat kita sih sebenarnya tuh lebih ke yang saling memotivasi satu sama lain kayak gitu. Ini nggak bias nih ya. Ini bener nih, jangan mentang-mentang ada kamera nih ya. Oke. Ini nggak bias. Oke. Kayak gitu sih. Jadi kayak saling memotivasi satu sama lain kayak gitu. Jadi kerja juga nggak kayak kaku banget gitu. Oke. Ibaratnya kalau kita kerja kan kayak rumah kedua nggak sih? Oke. Bukan pacar kedua ya. Oh jangan. Oke. Jadi kayak rumah kedua. Iya. Itu terus ada lagi? Itu Saling nggak sih memotivasi. sekitar, Terus tadi apa lagi? saling dorong satu sama lain. Saling dorong gitu ya. Kalau misalnya ada ada kerjaan tuh dorong temennya gitu ya, suruh Iya. kerja. Oke. Itu di sisi yang positifnya. Oh, sisi yang positifnya. Oke. Ada lagi? Arti rekan Udah kerja? sih, kayaknya itu sih. Itu dari Mas Eno sendiri, bagaimana mengartikan atau menginterpretasikan sebuah Apa? seorang rekan kerja? Oh, kalau dari sisi saya sih lebih ke support. Support. Jadi dari sisi yang selalu memberikan support. Sisi yang memberikan Support. Oke. Simple. Seperti apa? Kalau saya cuma itu pandangannya. Oh. Gitu rekan oke. kerja. Dalam ya. Cuma itu Support. aja tapi ya. Apapun tuh, Mas. Apapun. Tapi itu nanti yang akan membedakan ketika sisi positif dan negatif gitu sih. Jadi kalau kita soal kerja, soal pekerjaan aja gitu, support aja gitu. Tapi kalau tadi dilanjutin oleh Nisha, hanya mendorong tapi tidak ngelihat sisi nih, dua sisi. Ini positif apa negatif ya gitu. Oh. Gitu. oke. Tapi support ya. Dilihat lagi nih ya, Yes, kalau bisa positif betul. dorong, kalau bisa negatif jangan sampai didorong Jangan, juga gitu. Kalau gitu. bisa kita Oke. tarik ya. Yes. Oke, itu arti rekan kerja untuk Mas Eno dan Mbak Nisha. Oke, kalau ini kalian satu tim ya berarti ya? Yes, betul. Kenapa makanya saya panggil dan juga saya undang di sini karena satu tim pengen tahu sebenarnya kan satu tadi memotivasi, ada yang bilang katanya support juga. Nah sekarang
pengen tahu kalau misalnya tim, tadi kan ngomongin tentang body ya. Kalau ngomongin tim, artinya buat kalian tuh apa sih? Tim ya. Tim ya. Iya, tim ya. Ini ngomongin tim. Kalau tadi kan individu ya. Kalau tim itu tuh gimana? Coba. Nah, coba. Oke. Nah, ini salah satunya mendorong orang lain untuk menjawab ya. Oke. Ya. Jadi kalau untuk tim saya coba jawab ya dari saya sendiri gitu. Ini versi saya ya Kak ya gitu. Jadi kalau tim menurut saya adalah seseorang atau kumpulan yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu. Oh. Itu kalau dari versi saya ya. Jadi digaris bawain versi saya aja ini gitu. Jadi kalau untuk orang lain bebas. Memberikan definisinya tuh bebas, tapi kalau dari versi saya cuma itu aja. Oke, di garis bawah tuh, di versinya Mas Eno Itu versi saya aja tuh. adalah tim itu yang Dapat membantu menyelesaikan sesuatu. menyelesaikan sesuatu. Satu. Tugas, Iya, tugas, tanggung jawab, gitu. pekerjaan gitu ya. Oke. Gitu. Siap. Itu arti tim sebenarnya untuk Mas Eno. Kalau untuk Mbak Nisha. Kalau buat aku sendiri sih, kalau untuk tim itu tuh kayak kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Iya. Bagus Jadi kita banget kerja ya. sama tim. Di dalam tim itu kita punya tanggung jawab masing-masing, tapi kita nyampe ke satu tujuan tersebut. Kayak gitu. Oke. Mirip-mirip nggak sih sebenarnya? Mirip Mirip. sebenarnya. Makanya mendingan jawab di awal. Oh gitu. Iya, biar nggak mirip-mirip. Iya, benar. Nah, ini kan semuanya positif semua ya, gitu. Itu positif semua tadi. Pengen tuh ngedenger sebenarnya pengalamannya Mas Eno atau pengalamannya Mbak Nisha. Pengalamannya Mas Eno atau keduanya di sini, pernah nggak sih ketemu sama tim atau ketemu sama buddy yang nggak bisa ngasih itu semua? Nah, loh. Pernah dong. Nggak apa-apa, tenang. Pernah. Dulu, ya. Kalau dalam dunia kerja saya rasa normal sih Kak. Oke. Gitu. Jadi pernah gitu. Cuma kalau saya karena saya cara memberikan kepercayaan dari ke tim itu bentuk delegasi. Jadi kalau satu delegasi tidak diselesaikan, saya akan evaluasi, saya coba lagi, evaluasi lagi, gagal lagi. Nah, itu harus kita cari dua sisi. Gitu. Jadi kalau tadi yang saya bilang support benar gitu. Kan udah disupport dong. Saya punya tim banyak, disupport juga gitu. Cuma jangan memaksakan kalau timnya tidak mampu atau belum mampu menyelesaikan gitu. Jadi introspeksi nih. Oke. Evaluasinya dari sisi saya yang memberikan delegasi atau timnya gitu. Oke. Ya. Nyangkut banget sama kerjaan lagi Iya balik dong lagi ya. gitu. Iya. Oke, Kita siap, bicara siap. soal kerjaan gitu. Oke. Iya. Oke, kalau di luar kerjaan ngelihat tim gitu gimana? Saya selalu bilang kalau pakai seragam ikutin kebijakan saya. Tapi kalau di luar nggak pakai seragam nih, ketemu sama saya nih mau mabok mau apa itu bebas. Oh, bebas ya? Yes. Oke. Gitu. Siap. Pokoknya lepas seragam kita bebas, kita friend gitu. Oke. Maka dari itu saya bilang kalau dalam dunia kerja tidak perlu punya sahabat gitu. Karena kalau kita tidak mampu untuk membuat kita profesional susah lagi Kak. Susah lagi. Kadang juga karena unsur temen gitu Yes. kan. Ya udah kan lu kan ngebro ya sama Betul. gua gitu ya. Gitu, itu yang Santai susah. lah, cincai gitu. Yang susah. Oke, siap. Mbak Nisha? Kalau best buddy for the team ya, best buddy itu kan is a good friend berarti kan. Sedangkan nggak semua friend itu good sebenarnya. ya Nggak semua Betul. friend good tuh, Iya. kata-katanya tuh cakep banget tuh ya. Biasanya Itu semua cakep friend, banget tapi tuh. nggak semua friend tuh good gitu kayak. Iya. Ini sambil berkaca-kaca loh ini makanya tuh pas ngomong kayak gitu ada pengalaman pribadi apa gimana? Oh mungkin selama beberapa tahun kerja di sini pasti ada dong. Oh iya. Karena Oke. kita temen keluar masuk gitu kan. Oke. Kayak gitu. Cuman kalau untuk tadi yang Kak Mario tanya itu apakah pernah yang nggak sesuai harapan itu pasti ada. Oke. Kayak gitu. Biasanya diapain tuh kalau misalnya kayak misalnya di lingkungan di sini deh misalnya di RH gitu ya, di EDC gitu kan. Apalagi Mas Agus sudah berapa tahun di sini, Mas? Di Pondok Indah? Heeh. 2 tahun, masuk tahun kedua. Masuk ke tahun kedua Yes. gitu ya. Awal-awal kan pasti mingle lagi, ketemu lagi orang baru. Orang baru, gitu. adaptasi lagi. gitu. Harus cari Pasti tahu kan dulu ketemu gitu. nih siapa nih orang baru nih 2 tahun udah nyuruh-nyuruh ini itu segala macam. Terjadi nggak sih kayak gitu? Terjadi ya ya. sebenarnya. Tapi gimana caranya overcome itu semua tuh? Pendekatan. Karena semua PDKT ya. Yes, semua Oke. tim itu mempunyai karakter masing-masing. Heeh. Jadi yang perlu saya pelajari dan yang perlu saya bawa itu saya harus mampu masuk ke dalam celah-celahnya itu dengan versi mereka masing-masing. Oh. Gitu. Jadi nggak boleh disamain nih Kak. Ada 20 tim, terus timnya sama thread nggak bisa. Ya. Harus masuk ke celahnya itu satu-satu. Oke. Gitu. Oke. Nice. Dari Mbak Nisha ada yang mau ditambahin kira-kira? Iya benar. Yang
bapak bilang itu. Jadi kalau misalkan kayak kita punya karakter yang beda-beda kayak gitu kan, kayak yang satu sukanya A, yang satu suka B, cuman nggak bisa disamain, kayak maunya apa, terus ikutin jalannya kayak gimana, kayak gitu sih. Oke. Nah, karena kebetulan kan berdua nih yang saya panggil gitu ya. Coba dong pengen tahu Mas Agus nih ya. Nih mumpung kita disaksikan oleh 200 juta penduduk Indonesia gitu. Pengen tahu udah berapa lama berpartner? Berpartner. Oke. Berpartner sebagai rekan kerja dan juga sebagai friend ya. Frenemies atau bukan? Frenemies. Ya, sebagai friend itu berapa lama? Masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Oke. Masuk tahun kedua. Bagaimana Mas Eno melihat Mbak Nisha dalam hal ini, apa sih kalau misalnya Mas Eno bisa mengungkapkan nih ya gitu ya di depan 200 juta rakyat Arya Noble gitu ya. Nah, Mas Eno pengen mengungkapkan apa sih ke Mbak Nisha, dan Mbak Nisha juga pengen mengungkapkan apa sih sama Mas Eno pada saat kayak ngomongin tentang teamwork, kolaborasi yang berlangsung sekarang as a friend and juga as a partner ya, bisa dibilang. Monggo, siapa yang mau duluan? Jangan sedih-sedihan nih. Enggak dong. Kita santai ya, kita santai. Oke. Dari saya buat Nisha, pengalaman udah. Terus kemudian mencoba juga sudah. Jadi yang terakhir apa nih maksudnya, Mas? Challenge. Oh, challenge. Iya. Kan kita bicara soal kerjaan kan gitu. Jadi pengalamannya Nisha tuh udah. Terus kemudian pengalaman juga udah, tinggal sekarang konsisten gitu supaya bisa naik ke level selanjutnya gitu, ikut challenge selanjutnya. Gitu. Itu pesan dari saya ya. Oke. As a friend gimana Mas? Bagaimana Mas Eno melihat Mbak Nisha di luar dari konteks kerjaan tuh, apa sih arti Mbak Nisha buat Mas Eno? Nah, pengen tahu itu tuh. Santai orangnya. Santai. Gitu. Kalau saya bilang santai. Gitu, soal yang lain-lain kayaknya terlalu vulgar kalau dibawa ke sini. Tapi orangnya santai. Gitu, santai gitu. Maksudnya pembawaannya tuh santai aja gitu. Pasti sih, tapi santai gitu. Oke. Berarti nggak buat Mas Eno? Berarti dong. Saya kan nggak bisa ngerjain kalau nggak ada tim. Oke. Gitu. Berarti sangat berarti ya. Artinya Mbak Nisha buat Mas Eno ya. Bisa dibilang kayak kalau nggak ada Mbak Nisha, mati nih gue nih gitu ya. Kayak gitu lah kurang lebih ya. Nggak gitu juga sih sebenarnya Nis ya gitu. Cuma untuk pekerjaan kan tetap harus ada saya, ada tim juga gitu supaya purpose-nya tuh dapat gitu. Oke. Mbak Nisha? Kalau dari aku sih ya ngelihat leader yang udah sering gonta-ganti kayak gitu kan beberapa. Aku sih ngelihatnya sih orangnya detail banget. Mas Eno ini detail banget, sedetail-detailnya orang. Wah, gitu. Ya. Kalau udah sedetail-detailnya orang tuh berarti ada makna tersembunyi itu di balik itu. Ya, oke. Sampai kayak misalkan ngelihat apa sih, kayak kotor dikit aja bener-bener pengen nyamuk bersihin. Lewat aja tuh disuruh berhenti gitu ya, nyamuk gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya aku ngeliatnya sih kalau untuk dari tim kita sih ngeliat leader yang kayak Mas Eno ini tuh cukup beruntung, karena ketika misalkan ada audit atau apa gitu, kita tuh gak akan banyak menemukan kesalahan karena dia tuh detail banget. Kayak gitu. Oke. Jadi sistematis banget gitu ya, detail banget kalau urusan kerjaan, kayak istilahnya apa sih bahasanya anak zaman sekarang tuh, rempong lah ya istilahnya. Bukan, beda lagi ya kalau rempong tuh. Rempong tuh sih ribet ya, kalau rempong tuh ribet ya. Kalau ini tuh lebih ya sesuai SOP, cuman emang detail perfeksionis. Iya. Mas Eno udah kayak awas lo ya. Iya. Dari hati kayaknya deh. Dari hati ya. Oke. Cuti nggak di ACC. Kerja udah kelar belum ya? Gitu ya. Oke, I see. Nah, kalau bisa ngelihat di RH total tuh berarti di sini ada berapa ini sih? Ada berapa rekan kerja? 22. RH Nurse ini ada 22 orang. Di klinik ini 22. Kalau misalnya ngomongin tentang as a teammate gitu ya, dari 22 orang ini boleh nggak digambarin gitu ya, kalau misalnya kan tadi Mbak Nisha sempat bilang kalau misalnya di sini tuh kita malah ngabisin waktu lebih banyak dibandingkan dengan di luar gitu ya. Betul. Udah kayak family gitu. Nah, se-family apaan sih kalian gitu ya di sini gitu ya, terutama di ya pastikan lingkungannya di ruangan bisa dibilang si gedung ini gitu ya. Nah, gimana ngegambarin keseruan kalian, boleh cerita nggak ngegambarinnya kayak gimana? Dapat nggak sih maksudnya pertanyaan saya? Dapat sih. Iya. Oke, gimana?
se-family apa kita gitu ya. Iya, istilah kalau anak zaman sekarang seberapa family sih lo gitu ya. Istilahnya itu kayak gitu. Terus family sih lo gitu. Iya, betul. Kayak misalnya, Jadi, gue tuh udah biasa banget, gue udah tahu Mas Eno tuh makannya tiap pagi bubur nggak diaduk gitu. Misalnya kayak gitu. Gitu, Oke, ya. ya. Iya, kita sih kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kayak kita tahu nih, oh Mas Eno nih nggak suka makan daging kayak gitu sampai kayak gitu. Oke. Atau mungkin yang terbalikannya kayak kemarin aku baru lahiran, terus Mas Eno ngasih gift ke anak aku, itu juga kan kayak bentuk kekeluargaan juga kan, perhatian juga Iya, kayak iya, gitu. iya. Oh, Erhanes boleh tuh yang mau ngasih gift gitu ya buat Mbak Nisha, baru lahiran ternyata Mbak Nisha. Iya, anak aku baru 4 bulan. Oh, kirain anaknya baru 4. Jadi anaknya baru 4 bulan. Iya. Oh, oke. Berarti baru udah sebulanan lah ya dari habis masa Iya benar, cuti. udah sebulanan dari masa cuti. Udah pepet terus ya sama Mas Eno. Oke. Kalau Mas Eno gimana Mas Eno? Menggambarkan gimana sih arti RH Klinik ini ya, EDC Pondok Indah buat Mas Eno tuh seperti apa? Dari mulai timnya, dari mulai kayak sense of belongingnya kan kayak Mas Eno tuh kencang banget gitu. Gimana Mas? Kalau dari tim, kebetulan saya juga beruntung ditempatkan di sini punya tim yang terbuka. Jadi kalau ada kendala tuh mereka mau menyampaikan gitu. Cuma yang kembali lagi tadi, jadi saya harus benar-benar usaha lebih nih untuk mencari tahu sebenarnya kendalanya tuh gimana gitu. Jadi mereka seterbuka itu. Jadi saya beruntungnya di situ sih. Terus kemudian se-family apa gitu ya kalau kata anak Jaksel mungkin ya. Iya. Kalau tadi malam marah, pagi kita udah bisa makan bareng. Oh wow, Benar. Di klinik ini. Jadi nggak baper lah ya Nggak bahasanya baper. kalau anak zaman sekarang. Jadi gitu. saya punya tim yang luar biasa. Jadi kalau tadi malam kita ada problem tentang kerjaan yang kok sampai seperti ini, besok pagi tuh udah bisa makan bareng. Gimana caranya Mas Eno kok bisa gitu? Karena kita udah percaya, saling terbuka. Saling terbuka. Yes. Oke, sehingga kan culture itu kan jadi kayak culture yang dibangun Betul, ya. Gitu. betul. Oke, berapa lama tuh Mas Eno membangun itu semua sampai dengan ya istilahnya Mbak Nisha sama Mas Eno kan berkolaborasi nih Betul. sebagai partner, tim juga gitu. Berapa? Kalau ditanya berapa lama ya tentu lama ya dari tahun pertama gitu. Cuma jalan terus gitu. Kita variasi. Tahun pertama kita seperti ini, tahun kedua lebih baik gitu loh. Oh. Jadi Berjenjang. yes, tetap berjalan. Continuous Sampai hari ini juga improvement. tetap seperti itu. Continuous. Iya. Betul. I see. Oke, kalau gitu kalau misalnya disuruh milih. Yes. Kalau misalnya disuruh milih best buddy for the team gitu ya. Kalau misalnya buat Mas Eno katakanlah misalnya ketemu sama orang, oke, best buddy for the team buat gua adalah orang yang seperti ini dan itu gitu. Kalau buat Manisha yang seperti apa? Best buddy for the team, Yeah. untuk aku tuh kayak yang orang tersebut tuh nggak cuman ada pas lagi kerja gitu kan, cuman pas lagi nggak kerja juga dia tetap say hello kayak gitu, terus oke. tetap kasih support gitu. Istilahnya apa sih, kayak suka dan duka nggak sih? Oh, suka dan duka ya. Baik. Iya. Jadi istilahnya kalau misalnya ada teman yang misalnya katakanlah udah nggak kerja di sini lagi juga tetap jadi keluarga Betul, juga betul. gitu. Itu kan biasanya sampai kayak gitu Sampai ya. kayak Yes. gitu. Oh, oke. Terus apa lagi, Mbak? Ada lagi nggak? Yes, juga kan kita kan kayak makhluk sosial kan, nggak mungkin kita sendirian kan. Jadi kita pasti punya teman kayak Oke. gitu. Oke, ya. Kalau buat Mas Eno Cukup dengan menjalin hubungan yang baik menjalin di hubungan sini yang atau nanti gitu. baik. Udah. Oke, seperti cukup. apa tuh, Mas? Sama yang tadi contohnya ya. Iya. Di sini kita bareng, terus suatu hari kita sudah harus berpisah, tidak satu corporate tapi tetap say hey gitu. Itu yang susah deh kayaknya. Iya. Bener nggak, Kak? Itu yang susah ya? Susah kan? Oh, Susah gitu. Iya sih, bener sih, setuju sih. Kadang juga ada juga yang kayak misalnya udah sekantor, yang tadi Yes. sekantor, terus udah gitu ada sedikit kerikil dan lain sebagainya. Terus dengan sekantor lagi udah gak mau lagi ya temenan, Betul. udah di unfollow semuanya kayak gitu anak zaman sekarang tuh. Mbak Nisa gitu? Iya, saya nggak gitu. Dini kali kayak gitu. Nggak. Oke. Nah, anyway karena mepet sama waktu juga gitu ya, mepet sama waktu. Terus udah Oke. gitu saya sebenarnya masih banyak pertanyaan. Masih banyak ya. Kita lanjut nanti. Oke. Nah, pengen ambil sebuah kesimpulan sih tentang best buddy for the team sesuai sama topiknya kita kali ini. Nah, kalau misalnya ngelihat dari kesimpulannya sebenarnya kalau kita wrap up gitu ya, kalau kita wrap up sebenarnya yes best buddy for the team tadi yang saya sampaikan dari Mas Eno dan Mbak Nisha ya gitu. Saya coba wrap up. Sebenarnya best buddy itu bisa dikatakan tim itu it's not about istilahnya bukan cuman sekedar rekan kerja. Tapi bisa dibilang tim itu tuh juga
istilahnya jadi kayak bagian dari keseharian hidupnya kita gitu ya. Terus udah gitu bisa menjadi teman, bisa menjadi orang yang mendorong kita ke hal-hal yang positif, menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Terus udah gitu juga di keseharian kita juga bisa menjadi the second family ya. Benar. Nah terus udah gitu ternyata nggak semua teman itu tuh baik gitu ya. Tadi Betul. Mbak Nisha juga nyampein nggak semua tuh teman tuh baik. Terus udah gitu juga apalagi ya banyak banget sebenarnya masukan-masukan dan juga ilmu-ilmu yang tadi di-share sama Mbak Nisha dan juga sama Mas Eno. Nah, so anyway kalau misalnya saya sendiri melihatnya sebenarnya kalau teamwork atau misalnya best buddy for the team itu pasti masing-masing punya profilnya sendiri gitu ya. Pasti punya profilnya sendiri seperti yang disampaikan sama Mas Eno dan juga Mbak Nisha. So harapannya sebenarnya para Arianers di sini pertanyaannya adalah kalian udah nemuin belum sih best buddy for the teamnya kalian? So pada saat kalian udah nemuin best buddy for the team, pasti bakalan kayak Mas Eno sama Mbak Nisha nih, kompak banget, saling menjaga, saling support dan lain sebagainya. Oke. Paling kalau dari saya sih itu aja dari Mbak Nisha sama Mbak Mas Eno, ada yang mau disampaikan? Cukup. Kebanyakan ya saya yang nge-wrap up-nya ya. Cukup sih, cukup. Cukup ya? Udah cukup. Oke, apa kita mau main games lagi? Enggak. Nah, paling itu aja Arianers. Thank you so much buat Mas Eno, buat Mbak Nisha juga. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Boleh banget. Nggak cuman melalui podcast doang, karena biasanya kalau tanpa podcast bahkan jadinya kayak kita susah banget ya Mas mau buat WhatsAppan sama DM-DM-an di Instagram gitu istilahnya. Nah, sekarang dengan kayak gini kita bisa jadi banyak ngobrol juga. Nah, mudah-mudahan segera kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dan juga bisa ngobrolnya kalau bisa bareng-bareng sama 22 orang boleh. Oke. Boleh. Dijadwalin nanti. Oke, paling itu aja. Thank you so much Arianers. Stay tune dan juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.